Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini Kamis 12 Maret 2026, renungan kita berjudul Julian Köpke. Firman Tuhan terambil dari Yesaya 41 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku yang membawa kemenangan. Pada malam Natal tahun 1971, seorang gadis berusia 17 tahun bernama Julian Köpke menjadi satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat Lanza Flight 508 di hutan hujan Amazon, Peru. Pesawat yang ia tumpangi bersama ibunya disambar petir saat melewati badai dan hancur di udara, jatuh dari ketinggian lebih dari 3.000 meter. Julian masih terikat di kursinya ketika jatuh dan secara ajaib mendarat di pepohonan yang tebal yang menyelamatkannya dari hempasan keras ke bumi. Ia mengalami luka berat, patah tulang, dan penuh luka sayatan, namun tetap sadar. Selama 11 hari, ia berjalan sendirian, berusaha mencari pertolongan di tengah hutan lebat, tanpa makanan dan hanya meminum air sungai. Ia menggunakan sedikit pengetahuannya yang ia pelajari dari ayahnya, seorang ahli biologi, untuk bertahan hidup. Ia mengikuti aliran sungai karena pasti akan mengarah ke pemukiman manusia. Setelah berhari-hari tersesat dengan tubuh yang penuh luka dan infeksi, akhirnya ia ditemukan oleh penduduk lokal. Julian bisa saja mati di udara ketika pesawat terjatuh, tenggelam di sungai, kelaparan, kehausan, atau diserang binatang liar. Akan tetapi semua itu tidak terjadi dan Tuhan masih melindunginya. Dalam hidup ini, kita juga sering mendapati diri kita berada di tengah puing-puing kehidupan yang hancur berantakan. Ada masa ketika badai datang tanpa peringatan yang menyebabkan kita kehilangan orang yang kita kasihi, kehilangan pekerjaan, impian, atau harapan. Dan hal tersebut membuat kita terhempas sendirian di tengah hutan masalah yang lebat dan membingungkan. Namun, seperti Julian yang terus berjalan menuju keselamatan dengan mengikuti arus sungai, kita pun dipanggil untuk terus mengikuti aliran sungai Tuhan yang menuntun kita sedikit demi sedikit menuju kebenaran, jalan keluar, ataupun pemulihan. Dalam proses itu, iman kita pasti diuji dan dimurnikan. Tuhan tidak selalu memberi jalan pintas, tetapi Ia memberi penyertaan di balik penderitaan. Julian tidak tahu kemana sungai itu akan berujung, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah membawa dia lebih dekat pada keselamatan. Begitu juga dengan kita. Terkadang kita tidak mengerti mengapa Tuhan membiarkan hal-hal sulit terjadi. Tetapi firman Tuhan meyakinkan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Dalam lembah kekelaman, kita dapat belajar bahwa kasih dan kuasa Tuhan akan menjadi nyata ketika kita mau membuka hati
dan mengulurkan tangan kita untuk dituntun olehnya. Percayalah bahwa ketika kita berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan akan selalu beserta dengan kita. Gada dan tongkatnya akan menuntun dan memberikan kita kedamaian. Kita tidak pernah berjalan sendirian dalam penderitaan kita. Tuhan akan selalu menyertai, menuntun, dan melindungi, sekalipun terkadang kita tidak menyadarinya. Kata-kata bijak hari ini, bukalah hati dan ulurkanlah tangan kepada Tuhan, agar kita senantiasa dipimpin dan dituntunnya. Puji Tuhan, renungan yang begitu indah. Mari kita bersyukur dengan mengakhirinya dengan berdoa bersama-sama. Tuhan, ketika badai hidup menghancurkan rencana dan impianku, tolong aku untuk tetap percaya bahwa tangan-Mu sedang bekerja, meski tidak terlihat. Dalam nama Yesus, aku berdoa. Amin. Bapak Ibu yang belum subscribe, silakan subscribe link YouTube Renungan Mana Sorgawi ini, agar dapat setiap hari mendengarkan renungan dari kami. Selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Haleluya. Amin.